Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Fitria dari SDN 1 Tanjung Kemala, Kecamatan Pugung. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Danang Pandu Aji selaku Kepala Sekolah di SDN 1 Tanjung Kemala. Wawancara hari ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah. Assalamualaikum Pak Danang. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabarnya Pak Danang? Alhamdulillah sehat dan kuat. Alhamdulillah luar biasa. Pak Danang, apakah hari ini sibuk? Insya Allah tidak. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah. Nah, begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah ini, apakah Bapak pernah menemukan kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah ini? Oh iya, Mbak. Ini kalau untuk kasus di sekolah ini agak lumayan banyak, Mbak ya. Di antaranya itu ada contohnya, saya kasih contoh misalnya ada di jam pelajaran, masih ada jam pelajaran itu ada murid yang keluar izinnya itu cuma ke WC tapi ternyata lama nggak balik-balik, setelah dicari itu ternyata mereka mandi di sungai. Itu salah satu. Kemudian ada kasus yang anak berantem, kemudian anak itu pembulian juga banyak Mbak di sini. Pembulian itu sampai orang tuanya itu dua-duanya datang ke sini. Mereka minta penjelasan lah kenapa anaknya dibully, dan pembulinya pun orang tuanya datang ke sini dan dia menganggap dia nggak salah gitu. Seperti itu. Iya, gitu. Selama jadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus, apakah itu delima etika atau bujukan moral? Ya, kalau di dalam sekolah ini saya mengidentifikasinya ada dua dilema, Mbak. Yang pertama itu ada dilema etika, di mana itu saya agak sedikit bingung mengambil keputusan. Kenapa? Karena dilema etika itu menurut saya itu antara benar dan benar. Tapi saya nanti ngambil keputusannya itu yang terbaik, mana yang lebih banyak manfaat. Kemudian yang kedua ada etika sosial. Nah, etika sosial itu ini bukan benar dan benar, tapi ada benar dan salah. Tapi saya tidak mengambil, saya hindari antara benar dan salahnya itu. Dan saya ambil yang terbaik di antara benar dan salah itu, mana yang lebih banyak manfaatnya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Nah, dalam saya mengambil keputusan di sekolah ini biasanya saya sharing dulu atau berbicara dulu dengan wakil saya, kemudian dengan rekan-rekan guru, dan kami biasanya rapat membicarakan ini, membahas tentang kasus yang terjadi gitu Mbak. Itu di dalam kalau misalnya kasus itu agak dilema itu agak besar, saya bisa memanggil komite untuk diajak komunikasi gitu. Sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Prosedurnya biasanya saya itu langkah pertama itu biasanya saya memanggil wakil saya ajak diskusi, kemudian saya musyawarahkan dengan rekan-rekan guru-guru yang lain, kemudian di mana di musyawarah itu pasti ada keputusan mana dampak positif dan negatif yang bisa diambil. Nah, biasanya kami dalam musyawarah itu yang diambil itu adalah mana yang lebih bermanfaat keputusannya, lebih besar manfaat dalam musyawarah itu. Ya, seperti itu. Oke,
Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang Bapak temui itu? Biasanya dalam mengambil keputusan ini saya menggunakan metode dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas ini maksudnya yang seperti saya bilang tadi, saya komunikasi dengan wakil, saya kemudian berdiskusi dengan guru-guru yang lain, kemudian mencari solusi-solusi yang untuk dipakai, solusi yang terbaik maksudnya. Kemudian hal-hal apa yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang Bapak temui tersebut? Ulangi, Mbak. Hal-hal apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang Bapak temui? Oh, ya itu. Biasanya tantangan saya itu yang paling sensitif itu tentang dana, Mbak, tentang keuangan. Oh iya. Nah, biasanya kalau masalah keuangan itu sangat sensitif sekali. Jadi saya menjelaskan ke rekan-rekan itu agak kesulitan biar mereka itu mengerti kemana keuangan itu. Jadi saya lebih transparan dengan rekan-rekan. Jadi yang paling sensitif adalah tentang keuangan itu tadi. Jadi untuk memahamkan mereka itu saya terbuka lah tentang keuangan itu, sering saya ajak diskusi mereka. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat ataukah memiliki jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus yang Bapak temui tersebut? Ini dalam mengambil keputusan itu kalau saya sekolah itu sifatnya situasional. Situasional itu maksudnya kalau misalnya kasus itu bisa diselesaikan saat itu juga, ya diselesaikan. Tapi kalau misalnya kasus itu agak sedikit berat dan butuh musyawarah, itu kami musyawarahkan dulu untuk ambil keputusan itu supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan keputusan itu. Gitu. Selama menjadi kepala sekolah, apakah ada seseorang yang membantu dalam pengambilan keputusan dan faktor-faktor apa yang menentukan dalam pengambilan keputusan Bapak? Jadi dalam mengambil keputusan itu biasanya orang yang paling sering saya ajak diskusi yang pertama itu adalah wakil saya. Yang pertama itu. Yang kedua itu biasanya saya kalau sudah agak berat sedikit saya langsung ke musyawarah dengan dewan itu dirapatkan. Dari semua uraian yang telah Bapak jelaskan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam pengambilan keputusan selama ini? Jadi dalam kasus ini setelah saya pahami bahwa saya itu tidak boleh atau tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Jadi kepala sekolah tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Jadi saya lebih cenderung ke share dengan teman-teman atau musyawarah dengan guru-guru. Itu menurut saya. Biar nanti keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan bersama-sama. Alhamdulillah Pak, pertanyaannya sudah selesai dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah Bapak luangkan untuk saya. Dari pengalaman Bapak yang disampaikan itu sangat memotivasi saya dan sangat menginspirasi saya dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Iya, Mbak, sama-sama. Saya juga terima kasih atas waktunya sudah diwawancara seperti ini. Jadi tetap semangat, semoga sukses di pelatihan guru penggeraknya, kemudian tetap jadi inspirator dan tetap inovatif.
Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Fitria dari SDN 1 Tanjung Kemala, Kecamatan Pubung, CGP Angkatan 10. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah Bapak Dwi Kustoro selaku Kepala Sekolah SMP Satap 1 Pubung terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Di sini saya sudah bersama beliau, Bapak Dwi Kustoro. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Dwi? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Dwi, kedatangan saya di sini akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Apakah Pak Dwi hari ini sibuk? Alhamdulillah hari ini saya nggak ada kegiatan, cuma nanti agak siangan saya akan melakukan dinas lah, pergi ke sekolah. Jadi kali ini saya tidak mengganggu waktu Bapak ya? Tidak. Oke, baiklah Pak. Selama Bapak menjadi guru atau menjadi kepala sekolah, apakah Bapak pernah menemui kasus-kasus di sekolah tempat Bapak bertugas? Selama saya jadi guru atau kepala sekolah sudah pernah menemui beberapa kasus terkait tentang siswa. Ada saya pernah ketemu beberapa kasus. Kalau bisa diceritakan Pak, itu kasus-kasus apa yang pernah Bapak temui selama Bapak bertugas? Yang paling banyak terjadi itu kasus bullying terhadap anak, artinya sesama siswa, antara siswa dengan siswa terjadi bullying di situ. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Terus selanjutnya, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak temui itu di sekolah merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terkait itu, yang pertama saya akan mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian saya akan bertanya dengan pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini yang bersangkutan atau anak-anak tersebut. Dan saya juga pasti akan melibatkan rekan-rekan di sekolah, kemudian semua warga sekolah, stakeholder sekolah, termasuk orang tua wali murid tersebut ya, termasuk warga sekolah itu ya. Itu mungkin. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah sebagai pimpinan, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan tersebut sama-sama benar atau mengandung sama-sama bernilai kebajikan? Ya, kalau untuk menjawab pertanyaan itu agak susah ya, karena yang jadi permasalahan kan antara sama-sama mengandung kebenaran semuanya, sama-sama benar. Yang jelas pasti saya akan selalu mengidentifikasi sebuah permasalahan itu dari sudut pandang, dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang terkait dengan kasus itu. Kemudian yang jelas tidak merugikan antara kedua belah pihak, karena yang jadi permasalahan ini benar sama benar, bukan benar dengan salah kan. Artinya banyak pertimbangan di situ, seperti yang barusan saya jelaskan. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama mengambil keputusan sebagai seorang pimpinan?
langkah-langkah yang bisa saya ambil, yang pertama mungkin menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian bisa menanyakan kepada orang-orang terdekat, dan bisa berdiskusi juga dengan seluruh warga sekolah untuk mengambil keputusannya, menimbang dari berbagai sudut sebelum memutuskan mengambil solusi yang terbaik. Itu menurut saya. Luar biasa Bapak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang bisa saya lakukan, mungkin yang bisa saya lakukan adalah melakukan analisis untuk menemukan solusi dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku, kemudian mengedepankan solusi tersebut harus bermanfaat secara umum bagi orang banyak untuk kepentingan jangka panjang. Kemudian Pak, hal-hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Pak? Tantangan dalam mengambil keputusan untuk mencari keputusan yang terbaik memang agak berat, karena tadi saya bilang yang kita temui itu baik dengan baik gitu ya, artinya semuanya sama-sama baik. Dengan hal tersebut ketika mengambil keputusan yang saya lakukan harus bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya kalau saya sih lihat dulu permasalahannya. Kalau misalnya permasalahan itu sederhana atau ringan, bisa saya selesaikan di waktu itu juga atau di saat itu juga. Tapi kalau misalnya permasalahan itu berat, artinya butuh pemikiran atau butuh pemecahan suatu masalahnya yang agak berat, ya saya harus menyediakan waktu khusus lah. Paling tidak saya harus konsultasi atau saya harus berkomunikasi dengan beberapa orang atau guru dalam hal ini, ataupun bisa langsung dengan orang tua wali. Artinya saya melibatkan semua warga sekolah untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Oke, masih ada kaitan sama pertanyaan barusan ya. Ketika mengambil keputusan, saya tidak akan memikirkan sendiri atau mengambil keputusan sendiri. Saya akan melibatkan mungkin warga sekolah, stakeholder, untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan untuk mencari solusi yang benar-benar tidak merugikan kedua belah pihak. Artinya tetap saya akan melibatkan semua warga sekolah. Nah, dari semua rangkaian yang telah Bapak ceritakan tadi, apakah pelajaran apa yang Bapak bisa ambil atau bisa Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan? Hal-hal yang bisa saya petik dari masalah tersebut, mungkin yang pertama, saya akan menjadi lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian saya juga akan menganalisis yang mendalam terkait permasalahan tersebut, apalagi permasalahan itu misalnya skupnya besar atau berat. Nanti saya akan menganalisis
permasalahan itu. Dan yang jelas dengan hal seperti itu akan dapat menemukan solusinya atau solusi yang terbaik. Wah, luar biasa ya Pak ya, dari rangkaian ceritanya Bapak sangat menginspirasi untuk saya. Baik Pak, pertanyaannya alhamdulillah sudah selesai dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan atas pengalamannya yang Bapak berikan kepada saya terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang kepala sekolah. Tentunya itu sangat menginspirasi bagi saya dan menjadi pelajaran buat saya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak.